Orang pasti sukses. Kalimat itu sering kita dengar, tapi jujur, berapa banyak dari kita yang menyaksikan paradoks kecil ini? Banyak orang dengan IQ tinggi justru gagal berkarir. Kegagalan mereka seringkali bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena satu hal sederhana. Mereka tidak mampu mengelola emosinya sendiri. Penelitian psikologi modern menegaskan satu kebenaran penting. Kecerdasan emosional jauh lebih menentukan kualitas hubungan, kemampuan memimpin, dan ketahanan mental daripada kemampuan kognitif semata. Coba lihat sekeliling. Ada orang yang ilmunya luas, tapi hancur saat ditegur sedikit saja. Di sisi lain, ada orang biasa yang mampu menenangkan ruang, meredakan konflik, dan membuat orang lain merasa aman. Ini membuktikan bahwa kecerdasan emosional bukanlah bakat misterius, melainkan kapasitas yang bisa dilatih secara sistematis. Hari ini, kita akan membahas 7 fondasi kecerdasan emosional yang akan mengubah cara Anda merespons hidup. Pertama, mengenali emosi diri secara jujur. Seringkali kita tidak marah pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Atau kita tidak sedih karena kejadian hari ini, melainkan karena luka lama yang belum selesai. Banyak orang menutup sinyal batin dengan aktivitas yang membuat ribut karena mereka takut membaca emosi mereka sendiri. Padahal, disitulah pintu kecerdasan emosional dibuka. Contohnya sederhana. Anda merasa kesal setiap kali diminta pendapat saat rapat. Jika Anda mau berhenti sejenak, Anda mungkin menemukan bahwa sumbernya adalah rasa tidak percaya diri. Setelah sumber itu dikenali, respons Anda pada dunia akan berubah. Kedua, mengelola reaksi, bukan emosi. Munculnya emosi secara spontan itu bukan masalah. Yang menjadi persoalan adalah reaksi tergesa-gesa yang kita biarkan mengambil alih. Banyak konflik terjadi bukan karena peristiwanya, tapi karena respons yang tidak terkontrol. Mengelola reaksi berarti memberi jeda. Jeda beberapa detik untuk bertanya, apa sebenarnya yang saya rasakan? Dan apa yang saya butuhkan? Jeda ini terlihat saat Anda hampir membalas pesan dengan nada kasar, lalu memilih menunggu 5 menit. Ini adalah seni merawat martabat diri dan orang lain. Ketiga, membangun empati berbasis pemahaman. Empati yang matang adalah kemampuan melihat dunia dari perspektif orang lain tanpa kehilangan pijakan pada diri sendiri. Ini adalah keterampilan kognitif dan emosional yang menuntut kejernihan berpikir, bukan sekedar iba. Saat teman curhat, alih-alih buru-buru memberi nasihat, kita memilih mendengar tuntas, memahami apa yang sebenarnya ia takutkan, dan baru merespons. Melalui interaksi ini, hubungan menjadi lebih sehat dan saling menghargai. Inilah titik di mana kecerdasan emosional memperkuat kualitas hidup. Keempat, menjaga batas personal. Banyak orang kelelahan emosional bukan karena masalah yang terlalu banyak, tetapi karena tidak memiliki batas. Batas personal membuat kita mampu mengatakan iya dengan tulus dan mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Tanpa batas, energi akan hilang, dan kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Batasan itu terlihat ketika seseorang berani mengatakan bahwa ia tidak bisa membalas pesan kerja di luar jam kantor. Justru dari batas yang tegas inilah hubungan menjadi sehat. Kelima, melatih kepekaan situasi sosial. Kecerdasan emosional bukan hanya urusan batin, tapi juga kemampuan membaca konteks di luar diri. Ada saatnya kita harus tegas, saatnya kita hening, dan saatnya perhatian kecil lebih bermakna daripada penjelasan panjang. Kepekaan ini tumbuh dari observasi yang konsisten. Misalnya, ketika rekan kerja tampak diam dan gelisah, alih-alih mendesak atau menuntut jawaban, kita memberi ruang dan memilih waktu yang tepat untuk menanyakan kabar. Interaksi kecil ini membangun rasa aman dan menciptakan relasi yang stabil. Keenam, menyadari pola emosi yang berulang. Kita semua punya pola emosional yang berulang. Ada yang mudah tersinggung, atau langsung cemas saat menghadapi hal baru. Menyadari pola ini sangat krusial karena membuat kita tidak mudah diperbudak oleh kebiasaan lama.
Seseorang mungkin menyadari bahwa ia selalu merasa tidak nyaman saat bekerja di bawah tekanan. Dari kesadaran itu, ia mulai menata ulang cara kerjanya. Dengan demikian, emosinya tidak lagi menjadi musuh, tetapi sinyal yang membimbing keputusan. Ketujuh, merawat keseimbangan logika dan perasaan. Kecerdasan emosional tidak pernah berarti mengutamakan perasaan di atas logika. Justru ia menuntut harmoni keduanya. Emosi memberi arah, dan logika memberi struktur. Dalam kehidupan nyata, orang yang seimbang akan mampu berkata tegas tanpa menyakiti, mampu menerima kritik tanpa runtuh, dan mampu mencintai tanpa kehilangan dirinya. Dari keseimbangan itulah muncul ketenangan yang membuat orang lain merasa aman berada di sekitarnya. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka cara pandang baru, bantu perpanjang manfaatnya dengan share dan tinggah.